Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ikhwani wal akhwat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan sebelum kali ini adalah tentang syarat-syarat amar ma'ruf nahi munkar. Kita mungkin perlu memurojaah sedikit tentang pembahasan sebelumnya, yaitu tentang syarat-syarat amar ma'ruf nahi munkar. Masih ingat ya, para bapak, ibu dan saudara sekalian, ada 7 syarat yang kita bahas. Pertama, ikhlas. Itu mutlak. Syarat yang mutlak adalah ikhlas. Yang kedua, masih ada yang ingat syarat yang kedua adalah punya keahlian dan kemampuan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Di antara keahlian dan kemampuan yang paling penting adalah 3 hal. Ilmu, jadi kalau kita ingin amar ma'ruf nahi munkar harus punya ilmu terlebih dahulu supaya tidak ngawur di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, punya sifat lemah lembut. Dan yang ketiga adalah penyabar. Penyabar, tidak mudah tersinggung, tidak mudah sakit hati. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ada yang masih ingat? Yaitu ma'ruf, yang kita suruh orang lain berbuat ma'ruf itu benar-benar merupakan perkara ma'ruf menurut syariat, bukan menurut pendapat kita, menurut syariat. Dan kemungkaran yang kita ingkari benar-benar merupakan kemungkaran yang mungkar menurut syariat, bukan menurut kita mungkar, tapi mungkar menurut syariat. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, memahami kondisi orang yang disuruh berbuat ma'ruf dan yang diingkari dari perbuatan mungkar, sehingga kita bisa tepat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.
Antara siapa dan siapa, caranya bagaimana tentu berbeda-beda. Antara kelompok masyarakat yang mana dengan kelompok masyarakat yang mana, kita tahu kondisi mereka dan bagaimana cara yang tepat melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar kepada masing-masing individu atau masing-masing kelompok masyarakat. Yang keberapa tadi? Keempat. Yang kelima, apa? Apa yang kelima? Apa? Iya. Jadi kemungkaran yang diingkari ini benar-benar kemungkaran yang terlihat nyata. Jadi tidak cari-cari. Tidak cari-cari. Ini orang melakukan kemungkaran atau tidak diselidiki dulu. Tapi jelas dia melakukan kemungkaran baru kita ingkari. Kalau tidak jelas ya udah. Kalau dia masih tersembunyi melakukan kemungkaran, misalnya perzinaan, tidak kita cari-cari. Tapi kalau memberikan nasihat boleh aja, nasihat umum, nasihat yang bersifat umum. Tapi kalau ingin mengingkari jangan dicari-cari dulu, kecuali ketika kita melihat nyata dia melakukan kemungkaran, kita ingkari pada saat dia melakukan kemungkaran. Ini yang kelima. Yang keenam, apa? Yang keenam adalah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Juga man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati', kata-kata fa illam yastati' ini berarti menurut kemampuan dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, pengingkaran terhadap kemungkaran tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ini pembahasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tentang persyaratan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah mengatakan pembahasan yang keenam. Sadisan maratib ingkaril munkar. Tingkat-tingkat mengingkari kemungkaran. Kita sudah paham secara garis besar. Jadi beliau mengatakan di dalam mengingkari kemungkaran itu ada 3 tingkatan terkait dengan anggota badan. Jadi terkait dengan anggota badan yang kita dengannya bisa mengingkari kemungkaran itu ada 3 tingkatan. Yang pertama mengingkari dengan tangan, tingkat kedua mengingkari dengan lidah, dan yang ketiga adalah mengingkari dengan hati. Jadi terkait dengan kegiatan kita, anggota badan kita, maka ada 3 tingkatan dalam mengingkari kemungkaran. Dengan tangan ini tingkat yang paling pertama, yang kedua dengan lidah, dan tingkat yang terakhir adalah dengan hati. Dan ini sesuai dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, hadisnya sudah kita sering ulang-ulang, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika dhaful iman. Ini dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu maka ubah dengan lidahnya. Kalau dia tidak mampu maka ubah dengan hatinya. Dan mengubah kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemah iman. Ini satu hadis. Demikian juga
Hadis yang lain, hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah SAW qala, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtadun bi amrihi. Tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus di tengah-tengah umat sebelumku kecuali dia mempunyai pengikut-pengikut setia dari umatnya dan memiliki sahabat-sahabat yang mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf yaqulun ma la yaf'alun wa yaf'alun ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Hadis ini sahih karena hadis yang muttafaq alaih. Kemudian datanglah sesudah itu generasi berikut yang mereka berkata apa yang tidak mereka lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan, berkata apa yang tidak dilakukan. Jadi perbuatannya tidak sesuai dengan omongannya, ngomong tapi tidak melaksanakan. Dan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan berarti melakukan hal-hal yang bid'ah, hal-hal yang menyimpang dari agama, tidak ada perintah tapi dilakukan. Maka barang siapa yang berjihad terhadap mereka, berusaha keras untuk melawan kemungkaran ini dengan tangannya, maka dia mukmin. Dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lidahnya, maka dia mukmin. Dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka dia mukmin. Artinya melakukan pengingkaran terhadap orang-orang yang tadi disebutkan. Di belakang itu tidak ada keimanan meskipun hanya seberat biji khardal, meskipun hanya seberat biji sawi misalnya. Jadi tidak ada keimanan sedikit pun. Kalau sudah tidak bisa melakukan pengingkaran dengan hatinya, ya tidak ada keimanan sudah itu. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, wa hadza bayanuha mufassalah. Ini adalah penjelasannya secara terinci. Al-martabatul ula, peringkat atau tingkatan yang pertama adalah al-inkar bil yad, mengingkari kemungkaran dengan tangan, seperti disebutkan dalam hadis tadi, dalam dua hadis yang kita bacakan tadi. Wa huwa aqwaha, dan tingkat ini adalah tingkat yang paling kuat karena dia tingkat yang paling pertama. Wa hiya wajibah, dan ini wajib. Tingkat yang pertama ini mengubah kemungkaran dengan tangan ini wajib. Bagi siapa? Liman lahu istata'a wa qadira ala taghyir bil yad. Bagi orang yang punya kemampuan, bagi orang yang dia mampu dan kuasa untuk melakukan pengubahan dengan tangan. Ka iraqatil khamr, misal mengubah kemungkaran dengan tangan adalah menumpahkan khamr. Menumpahkan khamr, tidak harus memukul. Tidak harus memukul. Wa kasril ma'azif, mematahkan alat-alat musik. Ini juga termasuk mengingkari kemungkaran dengan tangan. Ini contohnya dua. Menumpahkan khamr dan mematahkan alat-alat musik. Wal maqsud bil istita'ah,
yang dimaksudkan dengan kemampuan mengingkari kemungkaran dengan tangan. Kalau mampu, maksudnya mampu adalah al-istita'ah asy-syar'iyyah. Mampu menurut pengertian syariat. Saya ulang, mampu menurut pengertian syariat, bukan mampu menurut kemampuan fisik. Bukan mampu menurut kemampuan fisik, tapi mampu menurut pengertian syariat. Allati tatahaqqaq biha al-maqasidus syar'iyyah. Yang dengan kemampuan menurut syariat ini bisa terwujud tujuan-tujuan syariat, maksud-maksud syariat di dalam mengingkari kemungkaran. Jadi tujuan-tujuan syariat di dalam mengubah kemungkaran itu tercapai, terwujud. Min ghairi an yatarattaba ala dzalika dararun aw mafsadatun rajihatun 'alal munkaril matlub taghyiruhu. Tidak menimbulkan madarat. Tidak menimbulkan madarat atau mafsadat yang besar dibandingkan dengan kemungkaran yang kita ingin menghilangkannya. Tidak menimbulkan madarat yang lebih besar dari kemungkaran yang kita ingin hilangkan, kita ingin ubah. Jadi itu maksudnya istita'ah. Kemampuan menurut pengertian syariat, bukan menurut pengertian fisik. Sehingga maksud syariah bisa terwujud. Hilang kemungkaran tanpa menimbulkan madarat, tanpa menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Kalaupun madarat ada, tapi tidak madarat yang lebih besar. Kalaupun mafsadat itu tetap ada, tapi tidak mafsadat yang lebih besar daripada kemungkaran yang kita ingin ubah. Kata beliau, wa hadza bi khilafil istita'ah al-kauniyah. Ini berbeda dengan kemampuan kauniyah. Kemampuan kauniyah itu yang secara fisik. Orang ditakdirkan punya kemampuan fisik yang hebat. Misalnya, kal qudrah ala darbin au jaldi sahibil munkar. Misalnya punya kemampuan untuk mukul. Karena dia di samping kuat juga punya keahlian bela diri misalnya, sehingga punya punya keyakinan, punya kepercayaan diri akan menang itu. Atau untuk mendera, memukul orang yang menjadi pelaku kemungkaran. Au taksir au itlaf adawatil munkar, atau mematahkan, punya kemampuan secara fisik untuk mematahkan atau menghancurkan alat-alat kemungkaran. Bisa secara fisik orang untuk membanting gitar misalnya, atau untuk membanting alat-alat kemungkaran. Tapi tsumma yatarattab ala dzalika mafasid kabirah. Akibatnya timbul mafsadah atau kerusakan yang besar. Misalnya perkelahian, bunuh-bunuhan misalnya, sampai tertumpahnya darah atau pertumpahan darah. Perkelahian akhirnya, jotos-jotosan, atau bahkan hilangnya nyawa, darah tertumpah, atau menimbulkan fitnah yang besar, yang lebih besar daripada kemungkaran yang ingin diubah. Kata beliau, falaisat hadhihi hiyal istita'ah al-maqsudah huna. Maka bukan ini kemampuan yang dimaksudkan di sini. Bukan kemampuan itu yang dimaksudkan di sini. Kalau orang fisiknya kuat dan apalagi berkelompok, royokan, ya punya kemampuan untuk itu. Tapi bukan itu yang dimaksudkan dengan
kemampuan, tapi kemampuan yang benar menurut syariat. Wa qarrara ba'dul ulama, kemudian beliau mengemukakan satu pendapat. Sebagian ulama menegaskan bahwa melakukan pengubahan dengan tangan itu khusus hanya wewenang wulatul umur, wewenang para penguasa, orang-orang yang di tangannya ada tanggung jawab mengurusi urusan-urusan masyarakat. Penguasa, bukan wewenang orang lain. Jadi yang punya kewenangan untuk ini mengubah kemungkaran dengan tangan hanya mereka, orang yang punya kekuasaan, bukan orang lain. Li'annal a'immah, karena para pemimpin itu punya kemampuan untuk mengubah dengan tangannya tanpa menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada kemungkaran yang ingin diubah. Beda kalau yang melakukan adalah bukan mereka, secara liar misalnya. Ini satu pendapat. Ini satu pendapat. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kemampuan yang sah menurut syar'i itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh para penguasa. Selain itu tidak punya kewenangan. Tapi kata Syekh Ibrahim hafizahullah, was-sahih, yang benar bahwa hukum tentang ini, hukum yang terkait dengan kemampuan yang dibenarkan menurut syariat adalah seperti yang disebutkan dalam hadis. Adalah yang disebutkan dalam hadis, man ra'a minkum mungkaron. Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran? Siapa di sini umum, siapa saja? Siapa saja? Fal yughayyirhu biyadihi, maka ubah itu dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau tidak mampu ubah dengan lisannya. Maka man di sini umum, tidak hanya penguasa saja, tapi yang punya kemampuan yang benar menurut syariat. Walakin hadhihi al-istita'ah hiya al-istita'ah syar'iyyah kama taqaddam. Tapi yang dimaksudkan kemampuan dalam hadis ini adalah kemampuan yang dibenarkan menurut syariat. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Famata ma tahaqqaqat al-istita'atu syar'iyyah wa tahaqqaqa biha al-maqsud asy-syar'i syuri'al inkar bil yad. Maka kapan saja kemampuan yang syar'i ini bisa terwujud dan dengan kemampuan yang syar'i ini bisa tercapai maksud syariat, maka disyariatkan mengingkari dengan tangan. Kapan saja kalau kemampuan yang sah menurut syariat ini bisa terwujud dan maksud syariat itu juga bisa tercapai, maka saat itu disyariatkan untuk melakukan pengingkaran dengan tangan. Jadi maksud syariat tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar, tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Wa hadza 'ammun fi wulatil umur wa ghairihim. Ini umum, mencakup para penguasa dan yang bukan penguasa. Maksudnya penguasa pemerintahan, kekuasaan negara, dan yang bukan penguasa. Lalu beliau jelaskan, fal imam yungkir fi ra'iyatih. Maka seorang imam, seorang pemimpin, ya dia harus mengingkari kemungkaran yang terjadi di tengah rakyatnya. Al-amir, seorang amir, satu wilayah tertentu ada amir yang diangkat resmi oleh penguasa, maka dia mengingkari orang yang melakukan kemungkaran di wilayahnya. Wazir, pembantu atau menteri itu mengingkari yang ada di dalam kementeriannya. Mengingkari kemungkaran yang ada di dalam kementeriannya. Wal mudir, direktur atau mudir itu bisa mengingkari dengan tangan apa yang ada di
idarahnya. Di dalam wilayah dia menjadi mudir, menjadi direktur. Kalau perusahaannya dia berhak mengingkari dengan tangan. Tapi sekali lagi mengingkari dengan tangan itu tidak mesti dengan memukul. Yang penting tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada kemungkaran yang ingin diubahnya. Wa imamul masjid yungkir fi masjidihi. Imam masjid juga berhak untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi di masjidnya. Di masjid dia, bukan di masjidnya orang lain. Masjid dia yang dia menjadi imam di masjid itu. Kalau masjid lain ya yang berkuasa untuk itu imam masjid itu, imam rawatib. Wal mudarris yungkir fi thullabihi. Seorang guru ya punya hak untuk mengingkari kemungkaran dengan tangan kepada murid-muridnya, siswa-siswanya, santri-santrinya. Wa syaikhul qabilah yungkir fi qabilatihi. Kepala suku punya kewajiban mengingkari dengan tangan di sukunya. Sahibul jah wal manzilah, orang yang punya kedudukan mengingkari masyarakatnya, orang yang berada di lingkungannya. Punya kedudukan tertentu di mana? Di masyarakat, tokoh. Ya, di wilayah yang dia ditokohkan berhak untuk atau berkewajiban mengingkari kemungkaran dengan yad kalau dia mampu. Warrajul yungkiru fi baitihi. Seorang laki-laki dia melakukan pengingkaran dengan tangan di rumahnya. Di rumahnya berhak. Anaknya main HP terus, diambil. Kemudian simpan, tidak dibiarkan begitu saja, bukan dengan lisan saja, tapi diambil HP-nya, diambil alat main game-nya dengan tangannya. Karena dia kepala rumah tangga, dia seorang laki-laki di rumah itu, punya kewenangan untuk itu. Wal mar'ah tungkir ala auladiha. Seorang wanita juga mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh anak-anaknya. Tapi bukan kepada suaminya, bukan wewenangnya. Ya, jadi seperti itu. Kalau kepada suaminya ya saling menasihati aja. Saling menasihati di antara suami istri. Wa kullu dzalika yakunu bil yad. Dan semuanya itu dilakukan dengan tangan. Artinya punya kewenangan untuk melakukan orang-orang yang tadi kita sebutkan. Jadi bukan penguasa negara saja. Nah, kalau semuanya itu harus dikembalikan ke penguasa negara, orang tua tidak berhak untuk mengingkari kemungkaran dengan tangan. Nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pendidikan di dalam rumah tidak akan berjalan dengan baik. Pendidikan di sekolah tidak akan berjalan dengan baik. Maka guru punya kewenangan itu. Selama itu tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Anaknya ngerokok, umpamanya, main HP terus kita hajar dengan tangan, akhirnya menimbulkan madarat yang lebih besar, ya nggak boleh. Kan boleh memukul anak ketika sudah berumur 10 tahun, dia tidak mau sholat. Boleh kita sebagai orang tua memukul, tapi pukulan yang tidak menimbulkan cedera, tapi pukulan pendidikan. Bahkan dengan tangan kalau menimbulkan, dengan lidah kalau menimbulkan madarat yang lebih besar, itu pun harus dijaga. Misalnya dengan nyindir-nyindir terus, ngomong terus, akhirnya ayah ini ngomong terus enggak berhenti, tambah semakin banter ngerokoknya itu. Banter main HP-nya, harus dirubah dengan cara lain yang kira-kira bisa menghentikan dan mengendalikan kegiatan maksiat anak-anak kita. Ya, kalau kita terlalu boros,
Dalam memukul nggak ditakuti. Ditakuti tapi tidak disegani oleh anak-anak kita. Wibawa kita jadi jatuh. Mestinya nggak begitu. Kadang-kadang anak itu sadar ketika kita nasihati. Kita ambil sadar dia. Tapi memang penyakit ingin untuk melakukan kemaksiatan itu dorongan yang saya rasa memang sulit untuk dihentikan. Jadi harus kita temani dia. Harus kita terus-menerus kontrol. Jangan sampai lepas kontrol. Dengan cara-cara yang maslahat, yang hikmah, yang anak-anak kita menjadi semakin dekat dengan ibadah kepada Allah SWT. Kasih contoh. Jadi kalau bapaknya senang main HP, ibunya main senang HP, bagaimana anak-anaknya gak senang main HP? Kita kasih nasihat, jangan HP terus, nak, Gus, atau apa, Le, atau Nduk, tapi kita main HP terus. Main HP-nya HP yang maksiat, ya bagaimana anak-anak kita akan tidak main HP? Dan kalaupun anak tidak melihat kita main HP, tapi kita juga takut bahwa itu akan menghalangi hidayah kepada anak-anak kita. Dan lingkungan yang paling dekat dengan kita ya keluarga kita. Baru kemudian tetangga dan kemudian lingkungan. Kemudian yang lain-lain. Jadi tahapannya itu harus dari yang paling dekat terlebih dahulu dengan kita. Tapi kalau kita melihat kemungkaran dan itu di wilayah kewenangan kita, kita boleh mengingkari kemungkaran dengan niat, yang penting tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Kayak di sekolah misalnya atau di pesantren, kita ambil dia marah, tapi dengan itu maslahat yang lebih besar akan bisa tercapai misalnya. Maka itu adalah kewenangan mutir atau guru atau orang-orang yang dikasih tugas untuk itu. Wa huwa masyru', dan ini disyariatkan. Ini disyariatkan. Wa illam tatarattab alaihi mafsadah rajihah. Kalau tidak menimbulkan mafsadat yang besar. Inilah yang menjadi pendapat para muhaqqiq, para peneliti terkait dengan bab ini. Jadi ada satu pendapat. Tapi pendapat yang rajih, yang lebih benar adalah yang menjadi pendapat para peneliti. Jadi meskipun dia bukan penguasa negara, tapi dia punya kekuasaan di lingkungannya atau di bawah apa yang menjadi tanggung jawabnya, maka dia berhak untuk melakukan ingkarul mungkar dengan tangan. Tapi yang dimaksudkan dengan tangan tidak mesti harus dengan pukulan. Kadang-kadang mukul, tapi pukulan yang tidak menimbulkan bahaya, pukulan pendidikan bagi orang tua. Bagi orang yang bukan orang tua perlu dipikir. Apakah maslahat atau mafsadat. Al-Qadhi Iyad rahimallah mengatakan, famin haqqil mughayyir awalan an yakuna aliman bima yughayyiruhu. Ini dinukil dari kitab Ikmalul Muallim bi Fawaidi Muslim. Jadi beliau mengatakan di antara hak orang yang mengubah kemungkaran, pertama dia harus tahu dengan apa dia harus mengubahnya. Dengan apa dia harus mengubahnya? Apakah dengan tangan, dengan lidah, atau dengan apa? Arifan bil munkar min ghairihi, dia lebih tahu tentang kemungkaran daripada yang lain. Faqihan bi sifatit taghyir wa darajatihi. Dia faham, faqih, faham
bagaimana upaya perubahan yang harus dia lakukan dan tingkatan-tingkatan upaya itu seperti apa. Tahapan-tahapannya tahu, dia faham, faqih. Tidak sekedar tahu dengan nalar, tapi dia benar-benar memahami bagaimana caranya melakukan pengubahan dan tingkatan-tingkatan apa yang harus dia lakukan. Tahapan-tahapan apa yang dia lakukan. Maka dia akan melakukan upaya mengubah kemungkaran jadi ma'ruf dengan segala cara yang mungkin untuk dia lakukan, yang dengan cara itu kemungkaran itu bisa hilang. Yang dibenarkan menurut syariat tentu saja. Menurut dugaan terkuatnya, apa yang dilakukannya itu akan manfaat. Baik itu dengan perbuatan ataupun dengan kata-kata. Jadi ketika dia ingin melakukan pengubahan terhadap kemungkaran, dia tahu manfaatnya. Menurut dugaan terkuatnya, apa yang akan dilakukan itu manfaat. Baik itu dengan perbuatan ataupun dengan perkataan. Maka misalnya yukassir alatil batil, menghancurkan alat-alat kebatilan. Apa saja yang menjadi alat-alat kebatilan? Wa yuriqu dzurufal muskir binafsihi au ya'mur biqaulihi man yatawalla dzalik. Menumpahkan minuman-minuman yang memabokkan. Baik dia lakukan sendiri atau dia suruh orang lain yang ditugaskan untuk itu. Jadi dia lakukan sendiri atau dia suruh orang lain yang ditugaskan untuk itu. Dia bisa mengambil benda yang dirampas oleh orang lain yang sengaja dan punya orang yang sengaja mengambil barang orang lain, lalu dia ambil kembali. Kalau itu di bawah wilayah kekuasaannya. Dia lakukan bisa dengan tangannya sendiri. Diambil bendanya yang dirampas oleh orang lain. Dengan tangannya sendiri atau dia nyuruh orang lain untuk mengambil benda itu yang memang diberi tugas untuk itu. Fa in ghalaba ala dhannihi anna taghyirahu biyadihi yusabbibu munkaran ashad minhu min qatlihi aw qatli ghairihi bisababihi kaffa yadahu waqtasara al qaul bil lisan. Kalau menurut dugaan terkuatnya pengingkaran yang dilakukan dengan tangannya itu bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, misalnya menyebabkan kematian orang yang dia perlakukan dengan tangannya, atau menimbulkan kematian orang lain karena dia ketika diingkari dengan kemungkaran ngancam, terus kemudian menimbulkan madarat kepada orang lain dan bahkan nyawanya hilang atau nyawanya terancam karena sebab dia melakukan kemungkaran dengan tangannya, mengingkari kemungkaran dengan tangannya, maka dia harus menahan tangannya, tidak boleh diteruskan untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya karena akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, akan menimbulkan kematian dirinya atau menimbulkan kematian orang yang diingkari atau menimbulkan kematian orang lain. Jadi dia sebatas hanya mengingkari kemungkaran dengan lidahnya. Itu mestinya urut-urutan yang satu, dan itu harus orang yang paham. Tidak dilakukan oleh orang-orang yang hanya memperturutkan pendapatnya saja, memperturutkan emosinya saja. Ini harus orang-orang yang tadi ada persyaratan kedua itu punya keahlian untuk itu. Ilmunya
sifat lemah lembutnya, dan sifat sabarnya. Nggak bisa sembarangan orang melakukan seperti itu. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam, fatabayyana bihadza anna al-inkara bil qalbi fardhun ala kulli muslimin fi kulli hal. Dengan ini menjadi jelas bahwa mengingkari kemungkaran dengan hati itu adalah wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim untuk mengingkari kemungkaran dengan hati. Karena kalau tidak bisa lagi mengingkari kemungkaran dengan hati, ya sudah, nggak ada keimanan yang tersisa. Wa ammal inkar bil yad wal lisan fa bihasabil qudrah. Adapun mengingkari dengan tangan dan dengan lidah itu tergantung pada kemampuan. Kemampuan yang dimaksudkan adalah kemampuan yang benar menurut syariat. Ini sudah isya itu di luar. Saya rasa cukup sekian saja dulu, nanti kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Jadi itu adalah tingkat pertama mengingkari kemungkaran dengan tangan bagi orang yang punya kemampuan menurut syariat. Dan itu bukan ulatul umur saja, tapi siapa saja yang punya kewenangan untuk itu. Orang tua, atau orang yang punya kedudukan di masyarakatnya, atau mudir, atau guru, atau siapa saja yang punya kemampuan untuk melakukan pengingkaran dengan tangan. Bahkan siapa saja, orang yang jalan, ada orang berantem, dan kita mampu memisahkan dengan tangan kita, bukan menimbulkan madarat yang lebih besar, kita memisahkan, malah kita dijotosi misalnya. Karena orang salah paham. Ya, kita lerai saja dengan kata-kata. Kalau tidak bisa mendekat, dari jauh saja. Atau minta tolong orang lain untuk memisahkan di antara dua orang yang sedang berkelahi. Tapi dengan hati adalah keharusan yang mutlak bagi setiap muslim. Dan ketika kita melihat orang diam saja, tidak mengingkari dengan tangan dan tidak mengingkari dengan lisan, jangan kemudian kita menuduh bahwa dia tidak melakukan ingkar al-munkar. Mungkin dia melakukan ingkarul munkar, tapi hanya dengan hatinya, membenci hatinya dengan kemungkaran itu. Itu sudah bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati. Karena mampunya hanya itu. Tapi wajib bagi setiap muslim untuk mengingkari kemungkaran dengan hatinya. Untuk tidak senang kepada kemaksiatan. Untuk tidak senang kepada kebatilan, kerusakan, bid'ah. Itu adalah perkara wajib yang harus dimiliki oleh hati setiap muslim. Ini yang bisa kita kaji. Mungkin ada kesempatan sedikit kalau ingin ada yang tidak jelas. Mengingatkan sedikit bahwa ini masih hari tasyrik. Ini adalah hari yang kedua ya, besok hari terakhir. Itu ada syariat untuk takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak sampai maghrib hari besok. Artinya setiap saat ya kita memuji Allah, bertakbir, bertasbih. Itu kewajiban kita ya, kita seharusnya senang. Meskipun tidak wajib, tapi seharusnya senang kita untuk bertakbir secara mutlak. Secara muqayyad ya setiap habis sholat fardhu. Kalau Syekh Utsaimin menjelaskan sesudah astagfirullah, 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 Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalal ikram, kemudian takbir muqayyad. Boleh satu kali, boleh lebih dari satu kali. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk mengingatkan karena ini adalah sunnah yang perlu kita hidupkan. Dan sendiri-sendiri tidak dikomando. Juga tidak mengganggu orang lain.
Ya, dengan suara mikrofon keras-keras di masjid-masjid nggak harus. Sampai malam misalnya nggak harus. Dan bahkan kalau mengganggu nggak boleh. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nggak? Wassalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.